Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah pertemuan yang ke-7, meskipun hari ini hari Kamis, ya, tanggal 29 Oktober merupakan hari libur, tapi karena kita kuliah secara daring, kita dapat kuliah kita lakukan, namun untuk tidak mengganggu kegiatan kita semua, termasuk Anda, para mahasiswa, maka perkuliahan hari ini saya rekam, sehingga pertemuan kita secara tidak langsung. Nah, Anda dapat nanti melihat video rekaman ini pada berbagai kesempatan. Hari ini kuliah kita pertemuan yang terakhir sebelum dilakukan UTS pada minggu depannya lagi. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang kepada saudara semua. Hari ini kita membicarakan tentang aspek governance di dalam pembangunan regional dan perkotaan. Ada beberapa tema yang perlu kita diskusikan hari ini. Yang pertama terkait dengan definisi governance sendiri. Yang kedua terkait dengan praktik governance. Dan yang ketiga strategi pengembangan governance di dalam pembangunan regional. Kita membicarakan pengertian governance. Sebelum kita lebih jauh, saya mengulangi sedikit tentang pembangunan regional. Nah, menurut Safrizal, bahwa kebijakan pembangunan regional terutama berfungsi untuk mendorong proses pembangunan pada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kondisi, permasalahan, dan potensi yang dimiliki dari daerah yang bersangkutan. Nah, di sini memperlihatkan kepada kita bahwa daerah itu harus selalu mengembangkan berbagai potensi-potensi yang ada untuk diwujudkan sebagai suatu kenyataan, di samping juga mengkaji masalah-masalah dan kondisi-kondisi yang ada pada daerah. Nah, tentu kajian ini harus dilakukan secara mendalam agar supaya proses pembangunan yang dilakukan pada daerah tadi dapat bermanfaat baik bagi daerahnya maupun bagi masyarakat yang berada pada daerahnya. Nah, oleh karena itu, maka pembangunan regional yang baik dan terarah itu diarahkan kepada sasaran yang dicapai, yaitu dalam dua perspektif, yaitu untuk mewujudkan kemakmuran di suatu daerah atau di suatu wilayah, dan juga kemakmuran masyarakat yang ada pada wilayah tadi, atau sekaligus dapat dilakukan dua-duanya, yaitu kemakmuran dari daerahnya dan masyarakat yang berada pada daerah. Nah, dengan demikian maka hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bagi daerah perlu terus mengkaji dan mengembangkan secara komprehensif hal-hal yang terkait dengan kondisi, potensi, permasalahan, dan keinginan-keinginan yang akan diwujudkan bagi daerah yang bersangkutan. Nah, ini sebagai sekedar mengulangi apa yang telah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang di dalam pembangunan regional kita harus selalu juga memperhatikan terkait dengan berbagai dimensi yang ada secara regional, sehingga pembangunan yang dilaksanakan pada daerah tadi
dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, kalau kita membicarakan governance, ini secara umum diartikan sebagai pemerintahan, atau ada juga yang mengartikan pimpinan. Namun secara terminologi, government itu dipahami sebagai kepemerintahan. Nah, di sini banyak pengertian terkait dengan governance. Nah, namun secara umum dapat kita simpulkan bahwa governance itu adalah bagaimana pengelolaan suatu pemerintahan dilakukan dengan tata cara atau dimanage secara baik. Apakah yang terkait dengan pengelolaan sumber daya ekonomi atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat di dalam proses pembangunan. Nah, oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan-kepentingan masyarakat itu haruslah dilakukan dengan baik. Apakah yang terkait dengan interaksi, yang terkait dengan politik, terkait dengan administrasi, terkait dengan pemerintahan, terkait dengan pelayanan, apapun, nah, harus dapat dilakukan dengan baik. Nah, secara pengertian Anda bisa melihat ya, di dalam slide ini dari Bank Dunia, dari UNDP, dari Kuman, ataupun dari yang lain. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa pemerintahan harus dikelola dengan baik agar supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, sehingga pelaksanaan pembangunan baik yang terkait dengan ekonomi maupun sosial itu dapat berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, sedangkan pengertian good governance, kalau tadi governance, sekarang good governance. Bagaimana agar supaya berbagai kegiatan yang dilakukan, apakah terkait dengan pemerintah, masyarakat, atau pihak swasta, harus dibangun secara konstruktif sehingga tata kelolanya juga menjadi lebih baik. Nah, Anda dapat melihat misalnya yang disampaikan oleh Sedar Mariati dari pengertian yang diungkapkan oleh UNDP bahwa good governance adalah sebagai hubungan konstruktif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat madani. Nah, di sini memperlihatkan bahwa harus dibina, dijalin hubungan yang baik, koordinasi, kerjasama, interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam memberikan layanan, di dalam melakukan proses-proses pembangunan agar supaya terjadi pencapaian tujuan yang lebih baik. Dari Budianto juga mengungkapkan bahwa government itu terkait dengan aspek hukum, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga terkait dengan segala tugas dan fungsi eksekutif dan yudikatif dengan posisi dan peran yang terkait dengan dunia usaha dan masyarakat. Jadi kalau kita lihat
bagaimana hal-hal yang terkait antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, baik yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial. Nah, itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Di mana segala kegiatan dan kebijakan yang dilakukan itu haruslah mengacu kepada prinsip-prinsip good governance. Nah, Anda juga bisa melihat dari LAN. Good governance sebagai penyelenggaraan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan melalui pengembangan kebijakan yang terarah pada pencapaian cita-cita dan tujuan bernegara. Jadi melaksanakan berbagai kegiatan, tanggung jawab, fungsi, kewenangan dari berbagai instansi pemerintah, terutama di dalam mengembangkan, di dalam mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan, itu haruslah ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan bernegara. Di mana tujuan bernegara? Nah, kita lihat konstitusi dari negara kita untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ada kesamaan hukum, kebebasan berpendapat, kemajuan dan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk kemakmuran bersama. Nah, demikian pula kalau kita lihat pengertian-pengertian dari good governance dari UICO, dari Pak Saukani, yang kalau kita lihat memperlihatkan bagaimana semua kegiatan yang dilakukan itu haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar, secara demokratis, tidak dilakukan proses kegiatan yang menyimpang, ya. Dilakukan kegiatan yang baik, mencegah kegiatan yang buruk seperti korupsi, manipulasi, dan seterusnya. Nah, sehingga kalau good governance ini adalah bagaimana tata kelola pemerintahan tadi, baik yang terkait dengan kepada pihak swasta, kepada masyarakat, pembuatan keputusan, memberikan pelayanan dan sebagainya haruslah berjalan sesuai dengan kaidah dan koridor hukum-hukum yang berlaku. Sehingga harus ada SOP, harus ada standar yang sama untuk mencapai suatu tujuan tadi. Nah, kalau kita melihat prinsip yang kedua yang harus kita lihat adalah terkait dengan prinsip good governance. Ada 9 prinsip yang dikembangkan oleh UNDP terkait dengan prinsip good governance. Nah, dulu mahasiswa saya dari program sarjana ekstensi administrasi, ya, itu berasal dari Tamatan Vokasi Pariwisata. Nah, dia menulis tentang good governance di dalam pengelolaan pariwisata di Gunung Halimun. Nah, dia terapkan 9 prinsip itu untuk membuat skripsi. Dia lakukan penelitian dan hasilnya macam-macam, ya. Dari 9 ini ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang, ada yang sangat bagus gitu. Nah, tapi secara keseluruhan
prinsip-prinsip good governance ini, kalau Anda juga mau, dapat dijadikan bahan untuk menulis skripsi. Misalnya di dalam pengelolaan, misalnya pemberian kredit usaha rakyat misalnya, kepada sektor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, di dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Nah, Anda bisa menerapkan atau menggunakan prinsip-prinsip ini untuk menulis skripsi. Nah, oke. Kita coba untuk melihat ya. Ada 9 prinsip ini. Yang pertama adalah partisipasi. Apa maknanya? Bahwa semua warga negara dapat berpartisipasi atau mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan, baik oleh masyarakat sendiri atau melalui perwakilan, melalui institusi yang mewakilinya. Jadi kalau misalnya melaksanakan tata kelola baik ini, masyarakat bisa ikut memberikan satu sumbangan pemikiran, masukan-masukan, misalnya terkait dengan keputusan pengelolaan dana pendidikan. Misalnya ada pemerintah mau mengeluarkan kebijakan terkait pemberian bantuan kepada berbagai masyarakat dan institusi terkait dengan dana pendidikan. Nah, masyarakat bisa memberikan masukan atau melalui perwakilan-perwakilan. Ya, bisa saja misalnya melalui PGRI atau melalui LSM yang peduli terhadap pendidikan masyarakat. Gitu. Nah, jadi sebelum keputusan dikeluarkan, mereka memberikan masukan. Berdasarkan masukan dari masyarakat dan berbagai pihak tadi, baru pemerintah mengeluarkan satu keputusan. Nah, ini mencerminkan bahwa prinsip yang pertama dari good governance, yaitu partisipasi, sudah dijalankan. Yang kedua, rule of law. Ini masalah kerangka hukum, masalah keadilan, tidak adanya diskriminasi atau hukum tanpa diskriminasi, termasuk memperhatikan hak asasi manusia. Jadi perlakuan kepada setiap masyarakat, kepada setiap orang, itu haruslah adil. Apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, apakah dia pengusaha, apakah rakyat biasa, apakah dia orang miskin, apakah dia orang berada. Terkait dengan masalah hukum, sama. Kalau dia bersalah, ya ditindak sesuai dengan kesalahan. Kalau dia benar, diapresiasi dan tegakkan kebenaran tadi. Jadi sama, tanpa melihat, tanpa pandang bulu. Atau terkait juga dengan pengenaan pajak. Ya, kalau dia
berpenghasilan karena pajak tarifnya 15%, ya dikenakan 15%. Kalau dia kena 10%, 10%. Karena 5%, ya 5%. Kemudian yang ketiga, transparansi. Nah, biasanya transparansi ini terkait dengan informasi. Masyarakat bisa mengakses berbagai informasi terkait dengan layanan publik misalnya, terkait dengan pengurusan IMB, terkait dengan pengurusan KTP. Nah, artinya apa? Transparansi itu dibangun agar supaya terjadinya kebebasan arus informasi. Akses semua orang dibuka. Jadi berbagai informasi terkait dengan layanan, terkait dengan misalnya layanan paspor, KTP, dan seterusnya. Atau orang mau berinvestasi terkait perizinan. Nah, itu ada akses di websitenya, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintahan daerah. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Atau satu kegiatan pembangunan proyek tertentu, itu ada informasinya yang lengkap. Ini namanya siapa, kontraktornya siapa, berapa biayanya, kapan dilaksanakan, kapan selesai, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu transparan. Bisa diakses oleh semua orang. Nah, kemudian yang keempat, responsiveness. Ada daya tanggap yang cepat. Artinya apa? Lembaga-lembaga pemerintahan tadi ini harus memberikan layanan dengan baik, dengan cepat, sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu butuh, ada prosedurnya, ada SOP-nya, atau bahkan ada keluhan-keluhan, itu dapat ditanggapi secara cepat oleh pemerintah tadi, oleh si pemberi layanan tadi. Nah, ini responsiveness. Artinya daya tanggap terhadap berbagai kebutuhan masyarakat itu dilakukan secara baik oleh pemberi layanan tadi. Kemudian ada konsensus orientasi, ya. Tata pemerintahan yang baik ini harus mampu untuk menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda, sehingga terbangun suatu konsensus yang menyeluruh. Jadi ada pihak-pihak yang terkait misalnya di dalam pengelolaan berbagai kegiatan. Nah, pemerintah ini harus mampu menyatukan, mengkoordinasikan, mensejirnikan berbagai kepentingan tadi sehingga tercipta, terbentuk, tercapai suatu konsensus kebersamaan untuk mensukseskan berbagai kegiatan tadi. Baik yang terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan atau prosedur yang lebih kecil. Ya. Langkah-langkah yang dilakukan. Nah, dengan adanya satu konsensus tadi, maka berbagai kegiatan tadi itu akan dapat berjalan dengan baik. Sehingga akan memudahkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang keenam adalah equity, kesamaan. Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tadi, atau untuk berpartisipasi terhadap berbagai kegiatan, atau juga untuk mempertahankan hak-hak mereka. Nah, sama. Kalau misalnya ada kegiatan yang ditawarkan terkait misalnya dengan pengembangan suatu kawasan, semua orang diberikan kesempatan yang sama. Atau ada pekan imunisasi, semua warga negara mendapatkan kesempatan yang sama. Atau nanti ini imunisasi vaksin ya, COVID. Nah, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Harus dilayani. Laki perempuan, ya, anak kecil, orang dewasa, orang tua. Nah, meskipun mungkin ya terkait dengan COVID tadi ada prioritas. Prioritas pertama misalnya terkait dengan tenaga medis karena dia yang melayani duluan. Kemudian nanti mungkin terkait yang berusia lebih tua misalnya, karena lebih rentan dan seterusnya. Tapi semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Ya. Kemudian yang lain, effectiveness dan efisiensi. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bahwa proses berbagai kegiatan di pemerintahan itu haruslah dilakukan secara efektif di dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan apa yang telah digariskan. Target-target yang telah ditentukan itu harus dicapai dengan sumber daya yang tersedia secara seoptimal mungkin, secara efisien. Jadi hasil gunanya itu diupayakan dengan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Jadi tidak tercipta adanya satu pemborosan, tidak terjadi kemubaziran dalam berbagai kegiatan. Nah, kemudian yang ke-8, accountability. Ini sebenarnya adalah terkait dengan pertanggungjawaban. Artinya, apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di kenyataannya, semua kegiatan, ya, apakah nanti ada kegiatan-kegiatan misalnya melakukan pembangunan dilakukan oleh swasta karena dia misalnya membangun jalan, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apa yang dilakukan itu benar. Nah, accountability ini penting agar supaya ada kehati-hatian. Tidak boleh menyalahi prosedur, spesifikasi, ketentuan yang telah ditetapkan sehingga akan merugikan. Nah, banyak kalau kita lihat kegiatan-kegiatan pembangunan, bahkan saya lupa ya, di Sumatera beberapa hari yang lalu ya, mungkin di Belitung kali ya, itu membangun jembatan belum selesai, masih di dalam masa konstruksi, masa pembangunan, itu ambrol. Nah, di sana disampaikan kelihatannya itu adalah human error, bukan salah perhitungan. Artinya pada saat di pemasangan gendernya, batangan-batangan
panahan jembatan tadi itu ada yang kesenggol, kemudian jatuh, akhirnya jatuh semuanya. Nah, tapi kontraktornya bertanggung jawab. Nah, ini kan ada accountability, tapi mesti dicek dulu benarkah itu, apa bukan salah perhitungan. Nah, kita melihat beberapa kali juga terjadi di sekitar kita, di sekitar Jabodetabek ini. Dulu ada jalan tol, bangun, jatuh. Nah, tapi harus bertanggung jawab dia, accountability. Kemudian yang terakhir, strategic vision. Jadi para pemimpin dan juga masyarakat ini haruslah memiliki pandangan, perspektif terkait dengan pemerintahan tadi maupun pengembangan sumber daya manusia yang jauh ke depan untuk kepentingan kemajuan di dalam pembangunan. Jadi apalagi kalau kita lihat di daerah, para pemimpin daerah, para kepala daerah itu haruslah punya visi ya, yang jauh ke depan, visi-visi strategik untuk memajukan daerahnya. Bagaimana daerahnya itu supaya maju, harus dilakukan 5 tahun ke depan begini, 10 tahun, 15 tahun dan sebagainya. Nah, sehingga tadi yang di awal kuliah kita sampaikan, sehingga akan tercapai daerahnya tadi maju, makmur, masyarakatnya juga sejahtera. Nah, ini kan ada strategic vision, visi strategis yang jauh ke depan, yang tetap harus dikembangkan, harus tetap ditumbuh suburkan dan harus dilaksanakan. Nah, ini 9 prinsip good governance. Kemudian bagaimana dengan praktik good governance? Nah, kalau kita lihat praktiknya, ini saya mencontohkan 3. Ya. Pertama, praktik governance di Kota Bandung waktu Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota. Oh, itu banyak sekali itu. Ya. Kegiatan kepemimpinan yang governance di dalam mengelola kota. Nah, sehingga kotanya lebih bersih, lebih maju, lebih tertata. Kemudian di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, di bawah kepemimpinan Pak Abdullah Azwar Anas. Sampai sekarang beliau masih di sana. Kalau Pak Ridwan Kamil kan sudah jadi gubernur sekarang. Nah, Pak Azwar Anas, ya Abdullah Azwar Anas, itu maju, termasuk festival kebudayaan dalam rangka pariwisata. Bahkan katanya dihadiri ratusan ribu orang, termasuk dari mancanegara. Dia mengembangkan daerah-daerah pariwisata, termasuk rumah-rumah penduduk dikembangkan untuk hunian. Kemudian layanan-layanan rumah sakit juga diberikan, layanan ambulan. Nah, termasuk juga di Kabupaten Bantaeng, di Sulawesi Selatan, di bawah kepemimpinan Pak Nurdin Abdullah. Sekarang beliau menjadi Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Makassar. Nah, beliau mengembangkan juga sektor-sektor pertanian di daerahnya tadi dengan prinsip governance, prinsip good governance, tidak mengelola pemerintahan. Nah, itu terjadi kemajuan-kemajuan di dalam masyarakatnya dengan melihat terjadi peningkatan pendapatan masyarakatnya lebih sejahtera. Nah, praktik governance di dalam pelayanan publik dari ketiga daerah tadi ini terlihat ya, misalnya adanya transparansi di dalam pengelolaan anggaran, adanya pelayanan kesehatan ya, yang lebih baik, cukup telepon, dilayani, dokter datang, ambulan datang, kemudian pelayanan melahirkan
sekaligus akte lahirnya, mau di berbagai hal praktik yang baik ini dilakukan oleh daerah-daerah tadi. Jadi ini memperlihatkan kepada kita bahwa pentingnya seorang pemimpin itu sebagai motor penggerak utama di daerah yang menjalankan prinsip-prinsip good governance tadi. Ada 9 prinsip yang dijalankan sehingga akan memberikan dampak kemajuan, kebaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat yang ada pada daerahnya tadi. Nah, saya melihat misalnya pada saat Gubernur Ahok ya, saya lihat itu ada di Jakarta, di setiap kelurahan kelihatan itu. Di kelurahan ini ada daerah-daerah tentang tata ruang. Jadi rencana detail tata ruang wilayah yang ada di kelurahan tadi, di kecamatan tadi. Ini peruntukannya untuk apa? Ini boleh dibangun, ini dibangun untuk apa, ini tidak boleh dibangun. Nah, itu kelihatan tuh, ada gambar. Nah, itu kan transparansi. Ada juga pernah saya lihat transparansi juga di sebelumnya ya. Saya lupa, mungkin masih Pak Jokowi kali juga ya. Masih bersama Pak Jokowi. Itu ada, kalau ada di kelurahan tadi pembangunan atau membangun suatu kegiatan, ada proyek. Nah, kelihatan tuh ada berapa. Ini proyek anu, letaknya di RT RW anu, nilai proyeknya sekian, dikerjakan oleh siapa. Nah, ini kan memperlihatkan adanya transparansi. Bahkan kalau kita lihat transparansi terkait dengan akses macam-macam tadi, banyak juga daerah-daerah itu membuka atau membuat websitenya tentang kondisi potensi berbagai kegiatan yang ada pada daerah tadi. Jadi praktek governance ini sudah banyak dilaksanakan, dijalankan oleh daerah-daerah tadi. Nah, di situ memperlihatkan bahwa pentingnya ada pemimpin yang punya visi-visi strategik. Oke, kita lanjutkan. Strategi pengembangan good governance. Ada 5 strategi yang dikembangkan. Yang pertama, memperkuat komitmen. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa pemerintah daerah, para pelaku pasar, para pengusaha, masyarakat harus memperkuat komitmen atau harus berkomitmen untuk mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tadi. Untuk mendorong prinsip-prinsip 9 tadi, 9 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tadi. Nah, tentu komitmen ini harus disertai dengan kreativitas, ya, inovasi dalam mengelola, baik terkait dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, terkait dengan kegiatan politik maupun kegiatan-kegiatan sosial. Jadi adanya kesadaran, adanya komitmen, adanya satu keinginan yang kuat dari semua stakeholder, baik pemerintah, pengusaha, masyarakat, sehingga
pemerintahan tadi didorong untuk dapat melaksanakan 9 prinsip dasar di dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik tadi. Nah, dengan demikian, tentu pada gilirannya akan terlaksana berbagai kegiatan tadi sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses kebijakan publik. Nah, kita tadi bicarakan bahwa good governance itu menginginkan adanya partisipasi masyarakat di dalam proses kebijakan, baik mulai agenda setting, apa yang akan dilakukan, menggali berbagai masalah-masalah yang akan diselesaikan, dibuatkan kebijakan, kemudian didiskusikan, diformulasikan, selesai, kemudian diimplementasikan, kemudian dievaluasi. Nah, agar tidak terjebak kepada hal-hal yang bersifat formalitas, maka diperlukan adanya instruksi, ya, adanya satu keinginan dari pemerintah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi di dalam proses pembuatan kebijakan tadi. Jadi masyarakat didorong untuk ikut terlibat di dalam partisipasi, menyampaikan berbagai aspirasi dan keinginan, tidak hanya pada saat akhir, ya, tapi mulai menyusun, ya, menampung aspirasi-aspirasi sebelum dibuat kebijakan. Nah, dengan demikian, tentu harapannya adalah agar masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif sehingga mereka ikut bertanggung jawab. Mereka ikut terlibat dari awal sehingga bisa memperhatikan, mensukseskan kebijakan-kebijakan yang dibuat tadi di dalam mencapai hasil yang diinginkan. Nah, yang ketiga adalah pemerintah harus memberdayakan dirinya sendiri. Artinya apa? Pemerintah harus memperbaiki dirinya, memperkuat dirinya. Nah, karena masih banyak kalau kita lihat sisi-sisi negatif. Jadi pemerintah, birokrasinya terlalu gemuk, ya. Birokrasinya masih terjadi penyimpangan, bisa lamban, masih adanya korupsi, tidak tepat penggunaan anggaran, anggarnya terlalu maksimalis. Nah, pemerintah perlu mereformasi, memberdayakan. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan pemerintahan yang bersifat negatif tadi, yang tidak baik tadi, yang tidak governance tadi, itu bisa dihilangkan. Ya paling tidak dikurangi, lama-lama akan hilang. Nah, salah satunya melalui penerapan ISO, International Standard Operating. Ada operasi standar secara internasional. Nah, tentu juga menegakkan hukum, peraturan, law enforcement, tidak pandang bulu. Kemudian pemerintahannya tadi, organisasinya harus selalu memperbaiki diri, belajar. Di organisasi pemerintahan
merupakan organisasi pembelajar yang terus memperbaiki dan memberdayakan dirinya sehingga menjadi lebih baik. Yang keempat, membuat dokumen kebijakan sesuai dengan program. Nah, kalau kita lihat dokumen ini kan mencatat, ya, merekod apa yang akan dilakukan. Nah, di sini diatur siapa melakukan apa, kapan, di mana, bagaimana caranya. Nah, dengan ada dokumen tadi kan kelihatan, sehingga mengurangi paling tidak ya efek-efek negatif dari birokrasi. Nah, sehingga dapat meningkatkan ya pencapaian program yang lebih baik. Nah, tentu di dalam menyusun dokumen tadi, rencana-rencana kerja dan seterusnya, ya, itu melibatkan tadi masyarakat, karena kan ini kan terkait governance, melibatkan pelaku pasar, para pengusaha dan sebagainya, ditampung apa yang terbaik sehingga dihasilkan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat maupun bagi hal-hal yang terkait di dalamnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, mempersiapkan diri dalam menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi. Nah, kita tidak bisa lagi mengabaikan dunia sudah tanpa batas. Globalisasi, apa yang terjadi di negara kita pada detik waktu yang sama juga sudah diketahui di negara lain. Kalau di tempat kita ini terjadi praktik-praktik baik, maka kebaikan juga akan cepat menyebar. Tapi sebaliknya, kalau praktik-praktik juga kita kurang baik, bahkan buruk gitu, itu akan tersebar dan itu akan berdampak kepada hal-hal yang lain, termasuk terkait dengan pembangunan. Kemudian juga liberalisasi. Nah, ini kalau dikaitkan dengan perdagangan bebas, tentu banyak aturan, ya. Misalnya terkait dengan tarif, GATT, ya. Kemudian terkait ada aturan-aturan tertentu, nah sehingga kita tidak bisa lagi memproteksi. Jadi yang kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas, ya. Memberikan jaminan bahwa apa yang misalnya diproduksi, apa yang dilakukan, itu adalah mengikuti standar yang telah ditentukan. Karena sudah bebas. Jadi tidak bisa lagi kita memproteksi. Wah, ini misalnya produk tertentu gitu ya, kita proteksi begini supaya nanti harganya bisa bersaing. Tidak bisa. Jadi siap tidak siap, globalisasi dan liberalisasi itu masuk ya, dalam berbagai kehidupan kita, termasuk pemerintah, sehingga pemerintah harus siap. Kalau kegiatan, keputusan, layanan, dan sebagainya tidak siap, maka pelaksanaan proses pembangunan akan terdampak. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru mudah-mudahan ini mampu ya untuk ya mengikuti perkembangan global dan liberalisasi tanpa merugikan negara dan rakyat Indonesia. Jadi arus globalisasi dan liberalisasi itu kita persiapkan, tapi tidak boleh merugikan negara, bangsa, dan rakyat kita. Tapi justru mempersiapkan supaya kita untung, bukan buntung.
Yang bagian terakhir ini adalah terkait dengan strategi pengembangan good governance. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas di sektor publik. Penekanannya adalah pada melakukan perampingan birokrasi, baik terkait dengan struktur, ukuran, gitu, supaya lebih lincah. Para aktor yang bekerja di sana, ASN di sana. Nah, ini juga harus ditingkatkan kemampuan. Sistem informasi, penggunaan IT, ini juga harus dikembangkan. Koordinasi kerjasama, sinergitas antar berbagai lembaga, baik di pusat maupun di daerah, itu harus dilakukan untuk menghilangkan duplikasi. Nah, kalau duplikasi itu kan pemborosan, inefisiensi. Sistem anggaran harus berdasarkan kepada kinerja. Jadi kalau anggaran itu tidak menghasilkan, tidak efisien, tahun depan tidak perlu lagi dilakukan. Hukum harus dilakukan reformasi, diperbaiki sesuai dengan kondisi yang berkembang, baik secara domestik maupun internasional. Hukum melindungi semua orang, ada kesamaan, ada equity, penegakan hukum. Media massa juga didorong untuk lebih berperan secara aktif, melakukan pemantauan dan melaporkan berbagai kegiatan-kegiatan yang malpraktik. Nah, kita melihat ada lembaga ombudsman misalnya, menampung berbagai aspirasi tentang layanan publik. Kita bisa lihat. Atau ada lembaga kejaksaan, perlindungan anak dan sebagainya, semuanya itu diupayakan supaya terkait dengan pelayanan itu menjadi lebih baik. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini haruslah mencapai sasaran yang diinginkan dan juga harus efisien, tidak jadi pemborosan. Menghilangkan atau paling tidak mengurangi praktek-praktek yang tidak benar. Nah, kita banyak mendengar terkait dengan pelayanan publik ya. Misal pengurusan perizinan, pengurusan SIM, pengurusan akta-akta lahir, pengurusan rumah, mengurus sertifikat. Nah, sering kita dengar ya, ada keluhan-keluhan masyarakat. Nah, itu harus dihilangkan. Harus direformasi, harus diperbaiki. Nah, supaya tercipta tata kelola yang baik dari good governance. Yang kedua, desentralisasi tugas dan tanggung jawab kepada organisasi administrasi lokal. Jadi berbagai kegiatan itu dicoba didesentralisasikan ya kepada pemerintahan daerah, ya, kabupaten kota, dan juga ada yang ke provinsi, ya, supaya lebih baik, supaya masyarakat merasa terlayani lebih baik. Nah, ini kalau kita lihat di dalam era otonomi daerah sekarang, ini kan sangat relevan. Banyak tugas-tugas yang sudah didesentralisasikan.
Nah, nanti kita lihat ini undang-undang yang baru Cipta Kerja itu, apakah tadi desentralisasi ditarik kembali menjadi sentralisasi atau resentralisasi, ditarik lagi. Mungkin terkait dengan perizinan, terkait dengan perurusan tertentu. Nah, prinsip good governance kan sebenarnya kan menurunkan. Jadi kekuasaan tidak dimonopoli di atas, tapi disebarkan, diselesaikan dengan tanggung jawab. Gitu ya. Jadi, kewenangan diberikan, tanggung jawab juga harus ditegakkan. Kemudian yang ketiga, pencegahan korupsi. Nah, korupsi ini kan menjadi momok ya. Di banyak negara, termasuk di negara kita. Nah, di sini dikatakan bagaimana supaya korupsi itu bisa berkurang. Ya, dilakukan kontrol masyarakat, kontrol penegak hukum. Kita harus melawan, menyuarakan praktik-praktik korupsi. Kemudian kita harus menyuarakan kepentingan-kepentingan publik yang terabaikan, supaya kepentingan publik menjadi perhatian, tidak dibiarkan. Nah, kita melihat pencegahan korupsi ini kan ya sedang berjalan, memang belum bisa tegak secara 100%. Jadi ada fluktuatif. Gitu. Gimana fluktuatifnya? Ya kita bisa lihat banyak kepala daerah yang ditangkap gitu ya, baik oleh polisi maupun KPK, gitu ya, kejaksaan dan seterusnya. Karena ada praktik-praktik penyimpangan, sehingga terjadi tidak pidana, mungkin penyalahgunaan jabatan atau salah menggunakan uang negara dan seterusnya. Nah, ini praktik-praktik kayak begini dapat kita lihatnya, dapat kita ikuti di berbagai media, termasuk media massa, media sosial, media elektronik. Banyak kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi intinya bahwa korupsi itu mendegradasi, melemahkan ya, kemampuan bangsa kita untuk melakukan pencapaian pembangunan. Nah, sehingga harus kita lawan. Nah, yang keempat, pengembangan mekanisme check and balances. Nah, ini perlu supaya kekuasaan itu tidak numpuk di satu tempat. Ada yang kontrol. Pemerintah dikontrol oleh DPR. DPR juga diingatkan oleh masyarakat. Kemudian pengadilan diingatkan lagi oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Nah, kita memang di negara kita tidak memisahkan seperti Montesquieu. Itu kan memisahkan kekuasaan, 3 kekuasaan ya, eksekutif, legislatif, yudikatif dipisahkan. Kalau kita kan hanya membagi, yang mana yang dilakukan oleh eksekutif, kegiatan-kegiatan dan tanggung jawab apa yang dilakukan oleh legislatif, kemudian yang mana yang menjadi tanggung jawab yudikatif. Nah, tapi kita tetap harus melakukan check and recheck, keseimbangan kekuasaan, jangan sampai menumpuk di satu tempat. Nah, kalau satu tempat akan menjadi otoriter. Tidak ada yang kontrol. Nah, sehingga apa yang dilakukan pemerintah, ya kita harus kontrol. Apa yang diharapkan DPR juga kita kontrol. Kemudian yang kelima, promosi good governance di sektor private. Nah, jadi di sektor private ini juga tidak boleh kita lupakan. Jadi sektor private juga harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab. Apalagi sektor private tadi sudah go public. Ada pemegang sahamnya, ada masyarakat. Kemudian perusahaan juga harus didorong untuk mengakui tanggung jawab dia, apa yang dia produk, apa yang dihasilkan kepada konsumen.
Tapi jangan sampai apa yang dia hasilkan itu ya begitu saja. Padahal mungkin ada yang tidak benar. Ya. Nah, dulu pernah satu produk gitu ya, diduga mengandung zat berbahaya. Dicek, wah ternyata benar, tercampur. Ini mungkin kejadian 15 tahun yang lalu. Nah, kemudian ditarik tuh dari peredaran. Atau yang beberapa waktu yang lalu, mobil-mobil juga. Ada tuh. Misalnya sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik. Dulu ada Toyota tuh. Ditarik tuh dari peredaran. Kemudian dia servis, dia perbaiki. Nah, ini kan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab tidak hanya ada pada pemerintah, tapi juga kepada swasta. Adanya transparansi, tanggung jawab. Nah, makanya apa yang dihasilkan oleh perusahaan tadi, kalau produk itu ada komposisinya. Ya, komposisi bahan-bahan untuk menghasilkan tadi ada apa? Ada ini sekian, sekian. Dituntut itu. Nah, ini kan sebagai transparansi gitu. Dan pertanggungjawaban kepada para konsumennya, kepada masyarakat. Kemudian karena meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan hubungan antar masyarakat. Jadi harus terus dikembangkan. Nah, agar supaya terjadi satu jalinan hubungan yang baik di masyarakat dan antar masyarakat. Terkait dengan apa? Terkait dengan berbagai kegiatan, terkait dengan jawab dari masyarakat tadi. Nah, masyarakat juga didorong agar supaya lebih disiplin, lebih mandiri. Apa yang dia lakukan harus bertanggung jawab, ya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bebas gitu ya, bebas 100% tidak ada. Bebas, tapi ada pertanggungjawaban. Kalau dia ikut misalnya di dalam mengembangkan suatu kawasan, dia harus ikut juga bertanggung jawab kawasan tadi. Jangan sampai kawasan tadi juga merusak. Atau dia mengembangkan misalnya ikut penegakan disiplin nasional. Nah, ini dia harus dorong untuk semua. Nah, ini hal yang dapat saya sampaikan. Ya. Kuliah yang bersifat virtual ini tidak tatap muka dan juga tidak langsung karena tanggal 29 Oktober kan hari libur nasional. Nah, namun kita harus kuliah berjalan sebagaimana mestinya sehingga Anda setiap saat bisa melihat rekaman video ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita selalu sehat walafiat. Dan nanti minggu depannya lagi kita akan melakukan UTS, ya, ujian tengah semester. Dan Anda ingat harus mempersiapkan diri nanti pada 4 pertemuan terakhir. Itu adalah diskusi kelompok, bikin 8 kelompok. Pada setiap pertemuan akan ada 2 kelompok yang maju dan akan dipimpin oleh Mas Fikri di dalam diskusi, ya. Dan tema-temanya sudah di-upload di Emas. Kalau tidak salah ada 14 tema. Silahkan dipilih
menjadi berapa ya? 8 ya. 2 kali 4 8. Jadi masih ada sisa. Silakan sehingga dipersiapkan. Nanti diskusi dengan sebaik-baiknya, itu adalah bagian dari penilaian kelompok. Sedangkan yang dari saya sudah sampaikan ada 3 kali tugas individu ya, dan Anda sudah memasukkan ke emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.